semuanya, perkenalkan nama saya Putri Cynthia Nandina Sari dengan NIM D1A021060 dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, kelas A1 Hukum Tata Negara. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan polemik pengelolaan keuangan daerah. Nah, sebelum saya menerangkan lebih lanjut, izinkan saya untuk menerangkan hal-hal atau pokok bahasan yang akan dibahas ke depannya. Yang pertama, pengenalan kasus terkait polemik keuangan daerah mana sih yang akan saya bahas. Dan yang kedua, peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan dalam konflik ini. Dan yang ketiga, apa substansi norma yang bertentangan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Yang keempat, di antara kedua peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan tersebut, mana yang harus didahulukan. Dan yang kelima, kesimpulan sebagai hasil akhir dari presentasi saya kali ini. Oke, terkait pengenalan kasus, jadi permasalahannya di sini adalah terkait polemik pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur. Hal ini bermula dari jatuhnya Bank Tripanca yang memunculkan satu sisi permasalahan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana pemerintah Kabupaten Lampung Timur kali ini tersandung permasalahan hukum terkait dengan penyimpanan dana APBD di Bank Tripanca. Nah, dilansir dari pemberitaan Lampung Pos tanggal 8 November 2008 menyebutkan bahwa uang pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang disimpan di Bank Tripanca Setiadana Bandar Lampung mencapai 107 miliar rupiah. Pemkab atau pemerintah Kabupaten Lampung Timur memilih menyimpan di bank tersebut karena mengharapkan bunga yang besar. Terhadap masalah ini, DPRD Lampung langsung membentuk panitia khusus atau pansus untuk menyelidiki pengalihan simpanan dana APBD Lampung Timur sebesar 107 miliar rupiah ke PT Bank Tripanca Setiadana. Nah, permasalahan ini kemudian sampai pada kepolisian di mana Polda Lampung menilai penyimpanan dana APBD Lampung Timur sebesar 107 miliar rupiah di Bank Tripanca termasuk kategori tindak pidana korupsi. Di mana dalam kasus ini ternyata terdapat dua peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan satu sama lainnya, yaitu pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 179 ayat 1, 2, dan 3 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, yang dimana dalam pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi, uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan garis miring atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. Nah, sedangkan dalam pasal 179 ayat 1, 2, dan 3 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pasal 179 ayat 1 yang berbunyi bahwa bendahara umum daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran kas daerah. Sedangkan pada pasal 179 ayat 2 berbunyi untuk mengelola kas daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 BUD atau Bendahara Umum Daerah membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat. Dan pasal 179 ayat 3 berbunyi bahwa menunjukkan bank yang sehat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD. Nah, jika kita kaji lebih lanjut terkait substansi norma yang bertentangan dalam kasus ini adalah di mana pada pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pasal demi pasalnya ini sudah menjelaskan terkait penempatan deposito sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi hanya dapat dilakukan pada bank pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung resiko rendah. Pasal ini secara jelas memberikan norma larangan untuk menyimpan atau mendepositokan dana APBD di bank non-pemerintah. Dengan kata lain,
Menyimpan dana APBD hanya dapat dilakukan atau dapat didepositokan di bank pemerintah saja. Nah, jika kita mengacu pada pasal ini, yaitu pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka tentu dapat ditemukan indikasi tindak pidana korupsi dan juga serta unsur yang melawan hukum yang sudah sangat-sangat jelas. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini dia tetap berpegang teguh pada pasal 179 ayat 1, 2, dan 3 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan bahwa bupati atau bendahara umum daerah yaitu BUD dapat membuka rekening kas daerah pada bank yang sehat, dan penunjukan bank yang sehat ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan juga diberitahukan kepada DPRD. Maka dari itu, berdasarkan dengan pasal 179 ayat 1, 2, dan 3 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka Pemkab Lampung Timur ini bersikeras bahwa penyimpanan dana APBD di Bank Tripanca itu tidak bertentangan dengan hukum. Lalu jika dihadapkan pada konflik seperti ini, peraturan perundang-undangan mana sih yang harus kita dahulukan? Nah, oleh karena itu, ketika dihadapkan kepada konflik antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, tentunya sesuai dengan teori hierarki hukum dan asas lex superior rogat legi inferior, yaitu peraturan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan yang lebih rendah. Jadi, jika ada suatu peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka yang digunakan atau yang harus didahulukan itu adalah peraturan yang lebih tinggi tersebut. Maka dari itu, kita harus mendahulukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terhadap Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa Bank Tripanca ini bukan merupakan bank pemerintah, yang berarti Pemkab atau pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini telah melanggar pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, karena bertentangan juga dengan teori hierarki hukum dan asas lex superior derogat legi inferior, yaitu peraturan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan yang lebih rendah. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.